Hari ini juga kita akan menemukan tentang kisah Yesus. Teks hari ini Markus pasal 9 ayat 2 sampai ayat 13. Saya sudah bagikan 3 paragraf. Paragraf yang pertama, dari ayat 2 sampai ayat 4. Yesus berubah-ubah dengan mulia di atas gunung dan bertemu dengan Musa dan Elia. Paragraf yang kedua, ayat 5 sampai ayat 8. Petrus berkata, "Baiklah kami dirikan 3 kemah, sebab merasa takut." Ketiga, paragrafnya, ayat 9 sampai ayat 13. Pada waktu turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun. Jika membuat kesimpulan, Yesus dan 3 muridnya naik atas gunung, dan Yesus berubah-ubah yang mulia. 3 muridnya menjadi takut pada waktu melihat itu dan tidak bisa mengerti situasi ini. Sehingga Petrus berkata, "Rabi, baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Namun dituliskan sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena takut. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka melihat itu. Tetapi mereka masih bingung dan mendadak bertanya tentang Elia. Menurut Yesus, Elia yang akan datang mendahului Mesias itu sudah datang. Dia adalah Yohanes Pembaptis. Namun, banyak orang tidak mengerti tentang dia. Ajaran tentang Yesus dalam teks hari ini. Pertama, Yesus berubah-ubah yang mulia dan bergaul dengan Musa dan Elia. Ini maksudnya bahwa ia berotoritas di antara bangsa Yahudi. Kedua, ia berpesan kepada murid-muridnya akan tidak ceritakan tentang hal mulia ini kepada seorang pun. Terus Yesus Kristus katakan jangan menceritakan mukjizat dan kemuliaannya. Namun, nanti Yesus berpesannya menceritakan tentang Injil kepada semua orang. Ini sangat penting. Ketiga, ia menjelaskan bahwa Yohanes Pembaptis ialah Nabi Elia yang akan datang mendahului Mesias. Ajaran bagi kita. Pertama, jangan menjadi takut dan heran pada waktu menghadap kemuliaannya. Pikir dan katakan benar-benar aja. Kedua, jangan fokuskan hanya waktu dan tempat yang mulia. Kita harus lebih konsentrasinya waktu dan tempat kehidupan kita sekarang di sini. Ketiga, kalau ada pertanyaan kepada Tuhan, langsung bertanya dengan doa dan mencari jawaban dalam Alkitab. Aplikasi hari ini. Pertama, memuliakan nama Yesus bukan hanya dalam waktu ibadah, melainkan di dalam kehidupan sehari-hari juga. Kedua, jangan merasa takut sekalipun tidak bisa mengerti kehendak Tuhan di dalam perintahnya. Taat dahulu, tunggu hasil aja. Saya membuat PR praktik demikian itu. Membangun 3 kebiasaan untuk memuliakan Yesus di dalam kehidupan Anda. Contohnya, seperti kesetiaan untuk melihatkan kejujuran Anda atau kerajinan Anda dan lain-lain dengan baik-baik. Itulah memuliakan di dalam kehidupan Anda. Kita lebih fokuskan hanya ibadah saja dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah. Memuliakan Tuhan hanya melalui pujian atau melalui yang lain di dalam ibadah. Namun Yesus Kristus berkata tentang itu, bukan hanya di dalam waktu mulia, di dalam kehidupan pada waktu kita melayani. Sebenarnya memuliakan nama Tuhan
di dalam kehidupan kita. Inilah sebenarnya ibadah dalam kehidupan kita. Terima kasih. Hari ini juga selamat melayani. Tuhan memberkati.